Setelah kita menentukan asumsi penulisan atau membuat sebuah rumus fungsi if, ya asumsinya kita ada di warna merah. Kita jelaskan dulu asumsinya. Ini tentang menghitung angsuran pinjaman ya, perhitungan bunga flat. Jadi di sini bulan ke-1 itu menunjukkan bahwa di saat kita menerima uang pinjaman pada bulan tersebut, ya di sini bulan Agustus, sehingga pada akhir bulan tersebut ya dijadikan sebagai batas akhir cicilan bulan pertama. Nah, itu untuk bulan ke-1. Nah, bagaimana cara penulisan bulan ke-1 ini menggunakan rumus if ya. Yang pertama kita selalu diawali dengan tanda sama dengan ya. Jika jangka waktu pinjam berarti di sini 0 bulan ya, sama dengan 0, maka ya di sini ada titik 2 ya, ada koma dan ada titik koma. Itu silahkan Anda mengikuti format yang muncul dalam VZ seperti ini. Kalau di sini saya munculnya titik koma, koma ya. Jadi kita gunakan koma. Nah, untuk berikutnya itu akan selalu sama. Kalau Anda titik koma terus ya, untuk menjadikan membedakan dari nilai-nilai yang nanti muncul di dalam sebuah rumus. Nah, jika jangka waktu pinjam sama dengan 0, maka jawabannya adalah kosong. Ya. Tadi kita buatkan di sini 0 bulan, bulan kesininya kosong ya, di bulan C8-nya kosong. Karena tidak ada angka. Selain itu, ya, nilai yang false atau nilai yang salah 1. Kenapa? Jika 0, ya selain 0 itu pasti 1. Karena tidak mungkin jangka waktu pinjam itu min ya. Yang ada adalah di atas 0, berarti angka 1, 2 dan seterusnya. Nah, ini. Jika jangka waktu sama dengan 0, maka tanda petik ya, tanda kutip 2 kali tanpa spasi, dan perlu diingat dalam pembuatan rumus itu tidak ada spasi kecuali yang ada di antara tanda petik ini. Nanti isinya apa saja silakan. Jika jangka waktu pinjam sama dengan 0, hasilnya kosong. Kosong dan 0 itu beda. Kalau kosong itu tidak ada karakter, angka atau apapun. Kalau 0 itu satu digit angka, isinya 0. Selain itu, 1 atau nilai atau jawaban yang salah. Kita enter. Nah, itu hasilnya dia akan kosong. Jadi, jika jangka waktu pinjam sama dengan 0, maka hasilnya akan kosong. Tapi kalau di sini kita ketik 1, kita gunakan spin button ya, dia akan 1. Itu akan menentukan nilai false-nya. Ya, itu untuk bulan ke-1. Berikutnya ya, kita lanjutkan ke bulan. Tadi dijelaskan bahwa di saat penerimaan uang pada bulan tersebut sudah masuk ke pada cicilan pertama. Nah, dalam penulisannya adalah sama dengan jika bulan ke-1 ya, berarti di sini bulan ke-1 itu adalah C8 ya, sama dengan kosong. Kosong itu tadi tanda petik ya, 2 kali, maka hasilnya akan kosong. Selain itu, tanggal pinjam. Tanggal pinjam tadi dijelaskan bahwa menerima uang pada bulan tersebut, cicilan pertama sebagai bulan tersebut. Jadi diasumsikan jika bulan ke yang C8 ini kosong, ya hasilnya akan kosong. Selain itu adalah tanggal pinjam. Kita tutup, kurung tutup disesuaikan dengan berapa kali jumlah kurung buka. Enter. Ya, kita coba di sini ketik 1. Nah, di sini bulan Agustus 2020, karena tadi dijelaskan bahwa batas akhir
pinjaman itu adalah pada akhir bulan. Nah, di sini tidak muncul tanggalnya, jadi kita gunakan format cell, klik kanan ya. Kita custom, yang muncul hanya bulan dan tahun ya. Kalau ingin bulannya lengkap, M-nya 4 kali ya. Seperti ini. Kita lebarkan. Nah, jadi D-nya dihilangkan. D-nya dihilangkan di format custom. Oke. Kita balikan kembali ke 0 bulan ya. Baik. Itu untuk bulan. Jadi yang muncul untuk bulan ini adalah cicilan bulan pertama, yaitu Agustus 2020. Yang dimunculkan di sini adalah formatnya bulan dan tahun, atau month dan years ya, itu bulan. Nah, berikutnya pokok pinjaman. Pokok pinjaman sama. Ini setiap setelah membuat sebuah hitungan bulan ke, rumus awalnya itu akan selalu sama, yaitu sama dengan if ya, sama dengan if kurung buka, bulan ke nya kita pilih sama dengan kosong, kutip 2 kali, hasilnya akan kosong ya. Selain itu adalah pokok pinjaman. Pokok pinjaman itu ada di sini. Nah, sorry, koma ya, tadi bukan titik koma. Pokok pinjam. Nah, perlu diingat bahwa pokok pinjaman ini, untuk yang pokok pinjaman yang di bawah itu nilainya sama dan bunga flat. Tetapi dalam hitungan sel itu perlu diperhatikan mana pokok pinjaman yang diasumsi, mana pokok pinjaman yang ada dalam hitungan. Untuk mempermudah acuan alamat sel tentang pokok pinjaman, untuk pokok pinjaman yang kita ambil di area asumsi, kita kunci pokok pinjaman di alamat F5 ini menggunakan tanda dolar, atau kita kunci, atau sering disebut dengan string ya. String itu kita gunakan menggunakan F4 ya, di antara posisi sel di sini ya, posisi sel di sini. Langsung saja tekan F4 ya dalam keyboard. Di dalam keyboard di sana ketik F4 ya. Nah, di sini yang perlu diketahui, di sini ada dolar atau tanda string di sini di antara atau di depan kolom dan baris. Kalau seperti ini tampilannya adalah mengunci sel F5. Dan jika kita tekan F4 kembali di area sini, nah dia akan seperti ini. $5, artinya yang dikunci adalah barisnya saja. Ya, baris 5-nya saja di sini yang dikunci. Tapi kalau kita ketik F4 lagi, yang dikunci adalah kolom F-nya. Karena kita asumsinya di sini menggunakan sel, jadi kita F4 kembali. Ya, kalau kita F4 kembali di sini dia akan hilang, begitupun untuk menambah dan menghilangkan kita tekan saja F4 ya, maaf. Setelah itu tekan F4, artinya kita akan kunci sel F5. Setelah itu kita tutup, enter ya. Itu adalah rumus untuk pokok pinjaman. Baik, kita lanjutkan untuk cicilan pokok. Cicilan pokok ini ya, cicilan pokok akan kita hitung, kita menggunakan rumus matematikanya. Cicilan pokok pinjaman ini kita didapatkan dari rumusan pokok pinjaman dibagi jangka waktu. Itu idealnya, atau hitungan matematikanya seperti itu. Berapa jumlah yang dipinjam dibagi berapa lama Anda dicicil, seperti itu kan. Nah, untuk membuat rumusnya ya sama seperti tadi. Jika, nah ini jangan lupa, bulan ke
di C8 itu selalu mengikuti. Kenapa? Ini untuk memudahkan tampilan kosong otomatis ya. Jadi kalau di sini kosong, semua akan kosong. Ya, jika bulan ke di C8 ini kosong, hasilnya akan kosong. Jadi tanda petik 2 kali. Nah, selain itu tadi adalah rumusnya pokok pinjaman dibagi jangka waktu, kan itu rumusnya. Nah, perlu diingat bahwa cicilan pokok pinjaman ini ya di sini menggunakan alamat asumsi. Nah, asumsi di sini kita kunci pokok pinjaman di sini, yaitu baris kelima ya. Jadi baris kelima, F5-nya kita klik. Ini boleh di mana saja, yang penting menempel di alamat sel F5 ya. Setelah itu ketik F4 di keyboard ya, di dalam keyboard. Ini untuk mengunci sel F5, ini untuk mengunci baris 5, ini untuk mengunci kolom F. Yang kita kunci adalah barisnya agar kita tidak kalau kita copy dia tidak mengganggu ke sel yang lain. Jadi kita gunakan F4 yang dolarnya ada di tengah, yaitu mengunci baris 5. Begitupun untuk F4. Ya, F4 kita posisinya di mana saja, yang penting menempel kursornya di alamat sel tersebut. Nah, ini kita enter ya. Dan untuk bunga di sini ya, caranya sama, yaitu dengan selalu diawali dengan rumusan bulan ke-1 sama dengan 0, hasilnya akan 0. Selain itu ya, pokok pinjaman dikali bunga per tahun ya, dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena dihitung per tahun. Jadi di sini hitungannya bulan, berarti dibagi berapa dari jumlah cicilan dalam 1 tahun tersebut ya. Ini F5 sama kita kunci baris 5-nya, begitupun untuk baris bunga pinjaman atau baris 3. Oke. Setelah itu kita enter. Nah, untuk bunga di sini saya koreksi. Jika hitungan matematika seperti ini ya, ada perkalian dan pembagian, itu rumusnya akan berbeda. Agar ini tidak merubah sebuah hitungan rumus, jadi hitungan dasar matematikanya kita ikuti. Jadi hasil perkalian kita kurung ya, akan langsung dibagikan 12 atau 12 bulan. Itu hitungan matematika yang sebenarnya seperti itu. Jadi jika kita langsung, itu hasilnya akan berbeda hitungannya. Baik, itu koreksinya. Berikutnya untuk angsuran per bulan. Nah, angsuran per bulan di sini tetap kita akan selalu menggunakan fungsi if ya. Bulan ke-1-nya 0 sama dengan 0, kutip 2 kali, hasilnya 0. Maka ya, angsuran per bulan itu adalah hasil penjumlahan dari cicilan pokok pinjaman ditambah bunga ya, ditambah bunga. Nah, di sini kita nggak mengunci karena nanti akan kita copy seluruh rumusan ini ke bawah. Jadi yang dikunci adalah asumsi di sini atau patokan yang tidak berubah di sini ya. Angsuran per bulan sama dengan if, atau jika bulan ke-1 0 ya, hasilnya 0. Selain itu F8 atau cicilan pokok pinjaman ditambah bunga atau G8. Kita enter seperti ini, kita tutup.
ya. Itu angsuran per bulan. Baik, untuk mencari saldo pokok pinjaman, yaitu pokok pinjaman dikurangi jumlah cicilan pokok. Saldo pokok pinjaman adalah pokok pinjaman dikurangi jumlah cicilan pokok. Nah, bagaimana untuk menulisnya? Kita ketikkan ini tetap jika bulan ke-1 kosong, hasilnya akan kosong. Nah, rumusnya adalah saldo pokok pinjaman adalah pokok pinjaman. Ini karena menggunakan asumsi, kita langsung saja di sini agar kita tidak lupa, kunci saja baris 5-nya dikurangi jumlah cicilan pokok. Ingat, bukan dikurangi cicilan pokok pinjaman. Kalau jumlah dengan cicilan pokok, kalau jumlah seluruhnya ya dari pergeseran cicilan pokok pinjaman ya, dengan jumlah cicilan pokok pinjaman dengan cicilan pokok pinjaman itu berbeda. Jadi kalau jumlah itu dia akan menjumlahkan cicilan pokok pinjamannya berapa kali ya, dan kalau cicilan pokok pinjaman hanya satu sel. Nah, untuk menulisnya adalah jumlah, berarti harus ada summary atau jumlah ya, sum dikurang atau pokok pinjaman dikurangi jumlah cicilan pokok. Nah, yang perlu diingat di sini adalah jumlah. Kalau jumlah itu menjumlahkan antara sel satu dengan sel yang lain. Tapi kalau tambah sel satu dengan sel yang lain ya. Jadi hanya 2 sel kalau menjumlahkan. Tetap menambahkan. Tapi kalau menjumlahkan itu biasanya lebih dari 1 sel. Nah, untuk membuat hitungan di sini F8 atau cicilan pokok pinjaman ini kita ketik titik 2. Nah, setelah kita titik 2 dia akan muncul F8 kembali. Artinya dia akan menjumlahkan F8 ke F8 lagi ya. Setelah itu kita tutup, kurung tutup. Nah, karena di sini jumlah cicilan pokok untuk F8 yang pertama yang ini kita kunci. Ya. Kita kunci selnya. Baris 4-nya ya. Jadi seperti ini. Kita enter. Oke. Nah, itu sudah selesai untuk saldo pokok pinjaman. Jadi saldo pokok pinjaman itu adalah jika bulan ke-1 kosong sama dengan kosong, maka pokok pinjaman atau F5 dikurangi jumlah, berarti min sum ya. Cicilan pokok pinjaman berarti cicilan pokok ke cicilan pokok lagi. Itu untuk saldo pokok pinjaman. Oke. Nah, berikutnya untuk bulan kedua. Ini bulan kedua adalah sebuah rumusan yang paling panjang saya kira ya. Ya. Bulan kedua itu logikanya double fungsi if ya. Jadi di sini logikanya adalah jika bulan ke-1 kosong, hasilnya kosong. Dan jika jangka waktu pinjam lebih besar, ya lebih besar itu artinya akan menambahkan angka jangka waktu di sini maksudnya ya. Jadi jika jangka waktu pinjam lebih besar atau sama dengan bulan ke-1 tambah 1, hasilnya adalah bulan ke-1 tambah 1 atau C8 plus 1. Ya, kita ulang. Untuk C9. Jika bulan ke-1 kosong, hasilnya kosong. Dan jika jangka waktu pinjam lebih besar, ya, lebih besar atau sama dengan bulan ke-1 atau C8 plus 1, hasilnya bulan ke-1 atau C8 plus 1. Selain itu kosong. Nah, bagaimana cara menulisnya? Sama dengan if jika
bulan ke-1 sama dengan kosong, hasilnya kosong. Nah, maka jika, nah ini multifungsi ya, multifungsi if. Jika jangka waktu pinjam yang tadi ya, ingat kita kunci F4 lebih besar sama dengan bulan ke-1 atau C8 plus 1, hasilnya bulan ke-1 plus 1. Selain itu, kosong. Kosong itu adalah tanda kutip atau tanda petik dua kali. Kurung tutup. Karena di sini kurung bukanya ada 2, kurung tutupnya ada 2. Enter. Oke. Kita lihat di sini. Ini 1 bulan, kita tambahkan 2 bulan. Nah, di sini 2. Kenapa 2 di sini? Jika bulan ke-1 kosong, hasilnya kosong. Tapi karena di sini ada isinya, ya kita buatkan logika kembali ya untuk menghilangkan apabila ini terisi, yaitu fungsi if yang kedua, yaitu jangka waktu pinjam yang ini ya. Jangka waktu pinjam lebih besar dari bulan ke-1, maka bulan ke-1 tambah 1. Ya, bulan ke-1 tambah 1 ya 2. Ya. Selain itu akan kosong. Jadi selain itu tuh maksudnya kalau di sini tidak ada lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan, ya itu pasti akan mengikuti bulan ke sini, bulan ke-1. Jadi kalau bulan ke-1-nya kosong, di sini nggak akan ada data. Baik, itu untuk rumusan bulan kedua. Ya, bulan kedua itu jika bulan ke-1 kosong, hasilnya kosong, dan jika jangka waktu pinjam F4 yang lupa di absolute, di tanda string, tanda dolar, lebih besar sama dengan bulan ke-1 atau C8 plus 1, hasilnya bulan ke-1 plus 1 atau C8 plus 1, hasilnya kosong. Selesai. Ya. Kita ada 2 lagi hitungan mencari rumus. Kalau yang putih ini kita cukup mengcopy saja ya. Nah, ini rumusan bulan ke 2 ya. Ini untuk menunjukkan tampilan bulan ya di bulan berikutnya, itu bulan kedua setelah Agustus itu September. Bagaimana membuat rumusnya? Ini berbeda dengan rumusan D8. Nah, cara membuat yang D9 kita menggunakan rumus baru, yaitu Eomon. Nah, untuk penulisannya kita coba sama dengan jika ya bulan kedua itu C9 ya. Karena ini terhalangi, jadi ketik saja C9 sama dengan kosong, hasilnya kosong ya. Maka nah kita menggunakan Eomon. Eomonnya adalah menggunakan bulan. Eomon itu untuk menyatakan tambahan 1 bulan ya. Jadi kalau misalkan bulan Januari ditambah 1 pasti Februari, yaitu gunanya Eomon. Jadi menambahkan melanjutkan tambahan bulan. Nah, kita coba di sini Eomon bulan Agustus ini ya. Tanggal pinjam kita kunci dulu menggunakan F4, kita absolutkan. Nah, seperti ini. Maka ya, atau bulan Agustus ini maksudnya ditambahkan bulan ke-1 C8. Ya, bulan Agustus ditambahkan 1. Jadi C8. Kita tutup. Karena kurung tutupnya ada 2, kita 2 kali. Jika bulan kedua sama dengan kosong, hasilnya kosong. Maka
bulan bulan Agustus di F6 ya, ditambahkan bulan ke-1 C8. Hasilnya adalah September 2020. Dan ingat, ini formatnya menggunakan format month dan years ya. Kalau ini seperti ini, kita bisa menggunakan format painter ya. Klik format painternya, kita klik di sini ya, itu akan otomatis sama. Nah, berikutnya yang terakhir tugas kita, pokok pinjaman. Pokok pinjaman itu adalah besaran saldo pokok pinjaman yang pertama atau yang terakhir di sini. Jadi rumusnya adalah jika bulan kedua sama dengan kosong, hasilnya akan kosong. Titik tanda petik 2 kali ya. Selain itu adalah saldo pokok pinjaman yang ini. Ini tidak usah dikunci. Kita tutup, enter. Nah, selesai kita mengerjakan rumusan fungsi if di area warna kuning ini ya. Di area warna kuning, tugas kita membuat sebuah rumusan fungsi if itu sudah selesai ya. Nah, untuk mengecek kemungkinan ada yang salah, kita coba cek kembali. Di sini ada jangka waktu pinjam 2 bulan. Kita rubah ya menjadi 0. Apabila di sini 0 bulan, terus di sini ada muncul angka, berarti yang muncul tersebut ada kesalahan penulisan rumus. Jadi silakan diulang kembali. Ya, sampai di sini kita sudah selesai mengerjakan tugas pengisian rumus fungsi if.